Tengah kondisi yang cukup menantang, tadi Anda sudah sempat katakan bahwa pendapatan kita baru mencapai 48% ya Pak dari target. Bahkan capaian pendapatan hingga semester pertama ini merupakan terendah dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana Anda menganalisa ini Pak? Nah ini kan 3 tahun Pak Prabowo ini kan kurang lebih baru 7 bulan atau sampai 8 bulan lah, kurang lebih baru 1 tahun, belum sampai 1 tahun. Memang masa transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini sangat luar biasa. Dan ini diakui oleh Ibu Menteri Keuangan sehingga bisa melakukan konsolidasi fiskal besar-besaran. Nah dengan kondisi APBN kita baru 48,3%, memang terendah dalam 3 tahun pendapatan negara kita. Nah ini menjadi tantangan baru bagi pemerintahan Pak Prabowo, khususnya ke Kementerian Keuangan, khusus lagi kepada Dirjen Pajak, gitu, Bea Cukai dan PNPB. Nah, kita berharap dengan Dirjen Pajak yang baru, gitu loh, dengan semangat baru, potensi-potensi pendapatan negara kita dari perpajakan, apakah objek pajaknya ataukah diversifikasi pajaknya diperluas. Dengan target pajak kita kan kurang lebih 2.189 triliun, memang pendapatan hampir 73 sampai 75% pendapatan negara kita adalah dari pajak. Oke. Nah. Oke, Pak Fauzi, Bu Sri Mulyani kan mengatakan bahwa penerimaan negara yang cukup berkontraksi ini karena ada sejumlah rencana yang kemudian batal, termasuk rencana kenaikan PPN hingga 12%, kemudian dividen BUMN yang seharusnya berpotensi 80 triliun, ini juga berpotensi hilang. Nah ini bagaimana tanggapan Anda Pak? Ya justru, makanya saya sampaikan dari awal kan bahwa ada masa transisi. Dulu masa transisi zamannya Pak Jokowi belum ada Danantara. Ya. Terus pendapatan negara PPN yang hampir batal, hampir jadilah kemarin itu yang sudah diatur dalam undang-undang, itu juga berpotensi kurang lebih kan itu hampir 71 triliun kalau terjadi. Terus dividen Danantara juga hampir 80 triliun, itu kan udah hampir 150 triliun. Bahkan Ibu Sri Mulyani pesimis bahwa pendapatan negara kita khusus dari pajak itu maksimal di angka 94,9%, arti hampir 95%. Jadi total pendapatan negara kita itu, pendapatan pajak kita dari target 2.189 triliun itu hanya bisa mencapai kurang lebih di angka 2.089 triliun. Nah, ini kan artinya kurang lebih defisit kita hampir 100 triliun. Nah, apa opsi yang bisa dilakukan untuk semester 2? Menurut saya Mbak Sasa masih banyak peluang. Salah satu objek yang Pak Dirjen baru sampaikan kemarin ke kita adalah objek pajak e-commerce itu akan dilakukan pengenaan pajak. Nah, kami berharap dengan kondisi pendapatan negara yang masih 48,3% ini akan memacu Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan kawan-kawan PNPB di seluruh kementerian dan lembaga agar memaksimalkan target. Nah, target ini harus realistis antara pendapatan, antara belanja, dan juga pendapatan seperti itu. Pak Fauzi, meskipun penerimaan negara belum optimal di semester pertama, tapi kan belanja negara tetap berjalan. Nah, sudah hingga Juni 2024 belanja negara bahkan sudah 1.400 triliun. Nah, sejauh mana sih Anda melihat efektivitas dari belanja negara di tengah kita tahu adanya efisiensi anggaran? Ya, gini, itu kemarin waktu di evaluasi APBN di tahun 2024, itu kan kita punya SAL kurang lebih 475 triliun. 475,9 triliun, itu SAL kita. Kedua, belanja kita udah hampir sekarang 1.407, kurang lebih 1.407 triliun lah. Nah, belanja ini kan memang satu sisi ada belanja, satu sisi ada efektivitas. Gitu loh. Nah, efisiensi kan sudah digerus hampir 306 triliun, itu sudah selesai. Nah sekarang efektivitas belanja. Efektivitas belanja ini diarahkan kurang lebih ke 8 poin program daripada Pak Prabowo. 1, diarahkan kepada MBG. 2, diarahkan kepada kesehatan. 3, pendidikan. 4, ketahanan pangan, ketahanan energi, pembentukan koperasi, dan BUMD yang akan menopang ekonomi kerakyatan. Nah, di samping ada Perlinsos, Mbak. Nah,
Kalau ini dilakukan dengan secara maksimal, ini akan berdampak langsung terhadap konsumsi masyarakat, terhadap daya beli masyarakat, dan ujung-ujungnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang berangsur-angsur menurut saya akan pulih di angka, sekarang kita pada posisi 4,89, 4,89. Nah, ini baru triwulan pertama. Nanti triwulan kedua berapa, triwulan ketiga insya Allah akan melakukan kenaikan. Asal konsolidasi belanja ini efektif dan benar dilaksanakan. Oke, ini baru bisa kelihatan di semester kedua Pak artinya? Ya, semester kedua kan, karena semester pertama itu kan ada efisiensi, transisi, efisiensi, belum menunjukkan tanja-tanja pendapatan yang belanja negara yang maksimal seperti itu Mbak Esa.